فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد أيها المؤمنون, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Allah azza wa jalla berfirman, para malaikat telah memberikan syafaat mereka, para nabi juga telah memberikan syafaat mereka, dan orang-orang beriman yang diizinkan memberikan syafaat telah memberikan syafaat. Dan yang tetap ada adalah Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin, yang memiliki rahmat kasih sayang yang amat luas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayaqbidu qabdatan minan nar, kemudian Allah mengambil sejumlah orang dari neraka, fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattun qad adu humama. Lalu Allah keluarkan dari neraka satu kaum atau sekelompok orang yang dimana mereka belum pernah mengerjakan kebaikan sedikit pun, dan mereka telah menjadi arang. Fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayah fayakhrujuna kama takhrujul hibbatu fi hamilis sail. Lalu Allah memasukkan mereka ke sebuah sungai di depan pintu surga yang disebut dengan sungai kehidupan. Lalu mereka tumbuh keluar dari sungai tersebut seperti biji yang tumbuh yang dibawa oleh banjir. Ayyuhal mu'minun, perhatikanlah orang-orang tersebut. Sesungguhnya mereka adalah ahlut tauhid, tapi mereka tidak memiliki kebaikan. Entah karena kebaikan mereka habis atau mereka sedikit amal mereka, dan yang tersisa hanyalah tauhid yang ada dalam hati mereka. Dan syafaat para pemberi syafaat telah terputus. Namun setelah itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka dari neraka dengan rahmat dan kasih sayangnya. Ayyuhal mu'minun, tidakkah ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah adalah perkara yang sangat luas, dan ia sangat luas melebihi segala-galanya ketika menyelamatkan orang-orang yang beriman dari neraka pada hari kiamat. Karena itu, hadirin rahmati Allah, tidak ada sesuatu yang lebih besar dan lebih agung yang pantas untuk digunakan untuk bertawassul selain dari ketika seorang yang beriman bertawassul, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam salah satu doa beliau, ya hayyu ya qayyum
bi rahmatika astaghits. Ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha mengurus hamba-hambanya, sesungguhnya aku mohon pertolonganmu dengan kasih sayangmu. Sebagian manusia, mereka mengandalkan doa orang-orang yang saleh. Memang benar, doa orang yang saleh bisa dimanfaatkan. Namun, jauh lebih besar dan lebih agung dari doa orang yang saleh ketika seseorang berdoa dan menyebut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lainnya mengandalkan syafaat para pemberi syafaat. Memang tidak diragukan bahwasanya syafaat orang-orang yang saleh pada hari kiamat bagi orang-orang yang bertauhid itu adalah perkara yang tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis. Namun jauh lebih agung dari semua itu ketika seseorang bertawassul, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengeluarkan dari neraka orang-orang yang Allah tidak mengeluarkan mereka kecuali dengan rahmatnya. Maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk memperbanyak tawassul, yaitu berdoa dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia tunjukkan kefakirannya kepada Allah, kebutuhannya kepada Allah. Dia tunjukkan bahwasanya bagaimanapun manusia menganggap dia, bagaimanapun anggapan manusia kepada dirinya, sesungguhnya persangkaannya kepada rahmat Allah itu jauh lebih besar dari apa yang manusia sangkakan kepada dirinya. Dikisahkan dari Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi, yang dimana dia dikenal sebagai seorang yang mudah membunuh orang, sehingga dia dibuat sebagai percontohan dalam masalah kefasikan. Di akhir hayatnya dia berkata, Allahumma ghfirli fa inna haula'i yaz'umun annaka la taghfiru li. Ya Allah, ampunilah aku, sesungguhnya orang-orang banyak mereka menganggap bahwasanya engkau tidak akan mengampuni aku. Salah seorang ulama berkata, fama takallamtu fil Hajjaj ba'daha. Setelah aku tahu Hajjaj berkata seperti itu, aku tidak pernah mengomongkan dia. Ayuhal mu'minun, pernahkah anda memperhatikan makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling lemah lembut, paling pemaaf? Apakah anda takjub kepada sifatnya yang luar biasa? Sesungguhnya dia tidak ada bandingannya dengan Rabbul Alamin. Luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa kita bayangkan dengan akal kita. Tidakkah anda memperhatikan bagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sepanjang usia mereka memerangi Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan dan kekufuran mereka. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap memotivasi mereka untuk bertaubat. Allah berfirman, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti melakukan kekufuran mereka, maka akan diampuni semua dosa mereka yang telah lewat. Orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti melakukan kekufuran dan kemusyrikan, sungguh Allah akan menghapus semua apa yang mereka lakukan. Bagaimana jika orang yang beriman yang melakukan itu? Maka kita tidak boleh berputus asa dari kasih sayang Allah. Selayaknya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan yakin bahwasanya Allah pasti mengabulkan doa kita, dan sepantasnya kita untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala dan senantiasa memperbaharui taubat kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ghafirid dhanbi qabilit tawbi shadidil iqab dhit tawl لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
al-Bashir an-Nadhir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin fil qawli wal fi'li wal i'tiqad wa sallama taslima. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, sebagian orang malu untuk berdoa kepada Allah, malu untuk mengatakan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, malu untuk mengatakan Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, karena dia merasa dia belum bisa meninggalkan dosa maksiat. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah, jujurlah dalam bertaubat, hinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan raihlah kabar gembira. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai taubat hamba-hambanya, dan Allah jauh lebih gembira ketika hambanya bertaubat melebihi seseorang yang kehilangan kendaraannya di tengah padang pasir ketika dia telah putus asa dan pasrah kepada kematian. Tiba-tiba kendaraannya muncul lengkap dengan barang bawaannya dan bekalnya, lalu dia segera memegang tali kekang kendaraannya dan dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dia salah bicara saking gembiranya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jauh lebih gembira dengan taubat hambanya melebihi orang yang tadi. Apakah kita menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang begitu gembira dengan taubat kita tidak akan menerima taubat kita ketika kita taubat kepadanya? Salah seorang salaf ditanya, kalau saya bertaubat kepada Allah, apakah Allah akan menerima taubatku? Dia mengatakan, seandainya Allah tidak ingin mengampunimu, tidak mungkin Allah menunjukimu jalan taubat. Maka jika Allah telah menunjukimu jalan taubat, kemudian menggerakkan lisanmu untuk mengucapkan Allahumma ghafirli, kemudian mengalir air matamu, kemudian engkau menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang jujur, maka ketahuilah bahwa itu adalah salah satu pertanda kebaikan, bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada dirimu. Mintalah kepada Allah ampunan, bertaubatlah kepada Allah, khususnya pada waktu-waktu yang mustajabah seperti hari ini di hari Jumat. Bisa jadi jarak antara seseorang dengan taubatnya kemudian kematiannya hanya beberapa menit, hanya beberapa saat, lalu Allah tutup usianya dengan memberikan taubat kepadanya karena doa yang dia ucapkan pada saat semisal ini. Disebutkan dalam sebuah asar bahwasanya ada seorang lelaki, dia berbaring sambil menghadap ke atas langit, lalu dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanak faqina adzaban nar. Ya Allah, sungguhnya engkau tidak akan pernah menciptakan langit dan bumi ini sebagai sesuatu yang sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maka Allah ampuni dia dengan ucapan yang dia ucapkan. Dan di antara peristiwa hari kiamat, ada dua orang lelaki yang masuk ke dalam surga. Mereka saling mengingatkan. Lalu salah seorangnya berkata, ingatkah engkau kapan Allah mengampuni kita? Temannya menjawab, ya aku ingat. Pada hari ini, tanggal ini, bulan ini, kita berdoa kepada Allah dan Allah memberikan kita ampunan. Nanti di hari kiamat, orang-orang kafir ketika mereka di dalam neraka, karena banyaknya penduduk neraka yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, karena orang-orang kafir melihat luasnya rahmat Allah sehingga banyak orang-orang yang keluar dari neraka, mereka berangan-angan seandainya mereka pun dikeluarkan dari neraka. Namun hikmah Allah memutuskan rahmat dan kasih sayang Allah hanya bagi orang-orang yang bertauhid. Adapun orang-orang yang kafir dan musyrik, mereka diharamkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.